di terakhir ya. Ya, Berarti menjawab bahwa adanya Bane di area gold lane nih. Waduh, draft yang sangat menarik kawan-kawan. Bane di match up dengan Esmeralda. Kalau dari gue nggak pernah nemu match up seperti ini ya. Jadi gue nggak tahu nih dari hitungannya gimana. Tapi yang pasti dua-duanya ini sustain lah. Bane punya heal gitu kan. Yep. Terus dari Esmeralda juga dia sustain dengan shieldnya. Mungkin kalau untuk poke damage di awal Esme masih menang lah ya. Iya. Bane sakit memang. Tapi kalau diadu sama Esme yang sustain, damage-nya nggak akan terlalu kerasa. Di awal ya teman-teman, di awal. Cuman mungkin bakal stay lane aja untuk kayak poke crab claw cannonnya kan dia punya Bisa. pantulan damage gitu ya untuk kayak jaga posisi dulu lah. Tapi begitu menariknya draft di game yang ketiga karena ini akan menjadi match point untuk kedua belah tim. RRQ atau Bigetron Alpha yang akan memantapkan langkahnya di upper bracket. Oke, kedua jungle dengan pattern yang berbeda. Purple buff dari Super Ken, Versik langsung ke arah orange buff. Dan kalau ngomongin soal damage seperti marksman di jungle kali ini digunakan oleh Versik, mungkin aja nih turtle pertama dilepas dulu. Dia coba tuker dengan objektif lainnya seperti ambil gold shield turret mungkin di arah gold lane atau di invasi jungle. Tapi yang pasti Joy di XP lane, mobilitas itu akan kencang banget. Yap, ketarik Versik kali ini coba untuk dilamain lagi dari segi farmingnya. Tapi lihat Banana sudah mulai hadir lagi dan Sin terkena first blood di arah bottom lane. Walaupun kali ini Versik pun harus kembali diculik. Walaupun Chorizo tumbang menjadi pertukaran 2 untuk 1. Tapi Bigetron Alpha mereka mampu untuk bisa menumbangkan sang jungler dari RRQ. Oke, Sin tumbang di arah gold lane, solo kill berarti ya. Dan bayaran untuk lebih lanjut, Finn masih bisa selamat dengan darah yang super low banget. Dan oke, untuk rotasinya Lancelot dari Super Ken langsung invasi jungle, nggak pakai lama, nggak dikasih farming ternyata dari Versiknya. Ya karena dia tahu dia punya potensi di early dengan enak ya kan, dia bisa crossing, dia bisa dapetin berbagai macam keunggulan yang terlihat untuk kali ini. Ternyata tabrakan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha membuat dari RRQ kok kayak terlihat belum siap ya, sehingga akhirnya berhasil untuk didapatkanlah keuntungan dari Bigetron Alpha tersebut. Dan kali ini kembali terjadi adanya invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Versik, sehingga sekarang Versik dalam keadaan yang cukup tertinggal, masih level 3. Dan sepertinya kali ini Bigetron Alpha terlihat dengan kebarbarannya. Dia mau coba untuk tabrak agresif lagi. Iya. Mungkin memang terbaca strategi marksman jungle yang lumayan scaling memang, walaupun Granger ya. Tapi turtle yang terbuka siap diinisiasi. Yap, Banana masih mencari informasi electrifying base aktif untuk bisa mengusir mundur pergerakan dari Chorizo. Walaupun Chorizo di sini benar-benar zoning out banget. Banananya nggak bisa menyentuh ke area turtle yang bisa diamankan secara free di tangan dari Super Cat. Nyaris tuh kena jabnya tuh tadi hampir tumbang. Untungnya masih bisa bermain dengan Rhythm of Joy-nya. Dari segi emblem sama, Super Ken nggak ganti emblem sama sekali, dan dari Versik juga sama. Mungkin kita lihat ke arah Sin dan juga ke arah Saken, yang dimana sama-sama pakai Impurage. Bedanya mungkin weapon master buat Saken yang akan lebih sakit nantinya, lebih dahsyat. Dan untuk emblem dasarnya support buat Sin, sementara untuk Bane-nya dia pakai Assassin. Nah, Bane Assassin makanya sakit banget ya tadi. Damage-nya dia bisa pick off dan kembali terjadi adanya penculikan di arah atas sehingga Banana berhasil untuk di pick off dengan adanya keberadaan dari Chorizo dan juga Super Finn. Super Ken harus mundur terlebih dahulu setelah menerima Death Sonata yang cukup menyakitkan. Dan dia harus diusir mundur dan membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya Turtle pun masih terbilang cukup lama ya. Masih ada waktu 1 menit ke depan untuk bisa set up. Tapi Versik slow but sure udah bisa mendapatkan level dari segi XP yang ditabung nih. Mungkin untuk sekarang fokus dari RRQ itu cari space ya. Iya. Gimana mereka bisa farming dulu. Karena yang dibawa juga kan Granger nih. Paling gak dia butuh Hunter, satu item utamanya lah. Baru enak. Ini full plating ya di atas ya. Full plating loh dari XP lane-nya. Ini buat dari Chorizo ya semakin enak lagi untuk bisa melakukan engagement demi engagementnya. Oke, Banana nampaknya kelihatan di sana. Nampaknya kelihatan Banana hanya berdiri saja di depan area rerumputan. Masih mencari Rhythm of Joy-nya. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dari segi XP yang memang dipegang oleh Chorizo. Membuat dari Banana harus mundur lagi dan lagi. Ini quantum charge juga gitu kan dari Chorizo. Dia bisa ngejer loh. Posisi dari Banana ini bisa kekejar. Ditambah ada sprint juga yang durasinya lumayan lama. Dan di arah bottom lane suppress efek Sin yang terlalu berani nampaknya untuk ke cut wave. Masih punya flicker dan masih bisa lari sepertinya. Yes, nggak ada skill lagi yang bisa dikomit oleh teman-teman Bigetron. Yap,
dan masih bisa mundur dengan flicker pula dari scene-nya. Dan kali ini turtle yang kedua setup udah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh teman-teman dari RRQ. Versik mencoba untuk langsung berfokus untuk objektif ke arah turtle, meninggalkan purple buff-nya. Dicicil sedikit demi sedikit, Sorizo sudah melakukan zoning out tapi Super Ken is coming. Banana mengeluarkan electrifying beats untuk men-zoning out pergerakan dari Cipuy juga kali ini. Harus mengeluarkan Watcher untuk mundur tapi terkena dengan beladihan dan Sorizo berhasil di pick off di tangan dari Clay dan Retribution dari Super Ken yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Oke, ditukar sama Zorizo berarti. Sebenarnya memang udah kelihatan dari Zorizo-nya memang dia mau ngezoning di bagian depan. Dan itu efektif lah, lumayan dia tadi bisa ngepres banget sehingga turtle bisa diambil. Karena tadi kan posisinya RRQ ini dia buru-buru turtle karena tahu Super Ken-nya ngambil buff dulu gitu kan. Super Ken ngambil buff, mereka langsung setup ke arah turtle-nya dan invasinya berarti terbilang sukses lah walaupun ada korban. Iya, dan tadi juga versi nggak sempat ngeluarin retri ya. Gak nyampe juga di zoning out abis-abisan. Dan balik lagi kali ini dari Super Ken harus mengeluarkan Phantom Execution untuk mundur walaupun memang dicicil dengan Astral Recall yang benar-benar ngepoke tipis-tipis. Masih di menit ke-5 juga, itemnya masih belum cukup ya untuk bisa menyumbangkan damage dengan cukup besar. Walaupun di arah atas nih yang benar-benar membuat dari banananya ini susah banget untuk melakukan rotasi. Karena benar-benar di press terus menerus, apalagi Superfin yang selalu hadir di arah top lane. Ada efek suppress yang bisa nangkep banana. Follow up damage dari Zorizo juga cukup. Dan untuk segi item nih, sustain item ternyata buat Pakito. Langsung si Halberd sakit ya. Ya sakennya langsung pakai si Halberd. Karena match up-nya juga kan ke Esmeralda nih. Esmeraldanya juga Enchanted Talisman yang artinya dia main sustain juga gitu kan. Dengan cooldown yang cepat dan konsil ke arah top lane sepertinya. Oke, konsil. Cipuy akan mencari nyawa yang nantinya akan coba diregang. Tapi Superfin memilih untuk recall dulu Electrifying Beats. Hanya untuk clear wave minion saja. Dead Sonata masih belum terkonek terlalu banyak. Sehingga Sorizo kali ini harus mundur walaupun outer turret belum berhasil untuk dihancurkan. Dan di arah bawah perpaduan antara duo Ken ya, Saken dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan objektif atas outer turret di bottom lane. Wah ini tukerannya untung buat Bigetron nih. Dia dapetin turret di atasnya bisa di clear soalnya tadi sama Sorizo. Jadi nggak ketahan sementara. Oke. Satu komit lagi yang dilakukan namun cukup tanky sepertinya dari Banana. Masih bisa selamat untungnya. Tetap dipaksa kayaknya nih untuk top lane-nya sama teman-teman RRQ. Karena ada Vengeance juga ya. Tapi memang kayaknya masih belum bisa dipaksa terlalu cepat sih. Karena Sorizo masih berfokus untuk nge-clear wave minionnya terlebih dahulu. Tapi memang akhirnya dengan adanya 3 player dari RRQ menukarkan outer turret dengan adanya Turtle yang berhasil diamankan kembali di tangan dari Super Ken. Menjadi perfect Turtle. Ada sebuah Falling Star Moon yang ternyata langsung terkena efek knock up-nya dengan adanya satu buah deadly cash. Tapi Super Ken hadir sebagai eksekutor di mana Banana kali berhasil untuk dihilangkan scene. Harus mundur terlebih dahulu dengan ada satu buah flicker. Ketarik dan beladihan. Versi memberikan dealing damage-nya tapi Superfin kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan body block sudah dilakukan oleh Saken dan Moreno. Membuat dari Superfin pun masih bisa bertahan. Wah gerakan Bigetron unggul jauh sih. Dia dapat pokingan ke arah mid-nya. Dan lagi-lagi Super Ken kali ini mengincar ke arah Versik. Phantom Execution-nya miss. Masih bermain dengan puncture dan Versik is down. Bisa ditumbangkan kali Super Ken yang bakal menjadi kill balasan mungkin. Sin di bagian depan masih punya bloodihan, ternyata masih bisa selamat dari Sin, bahkan one charge yang bisa didodge dengan adanya Tonros. Dan 3 yang harus hilang RRQ harus bisa terima dominasi dari Bigetron. Ter-outplay oleh Super Ken. Walaupun tadi sebenarnya ada flicker kalau nggak salah dari Cipuy ya. Coba untuk masuk ke arah belakang, dia di dodge dengan bagus dan bahkan dia bisa puncture lagi ke belakang dan nyumbangin damage. Dan ini insert replaynya. Sebenarnya memang di akhir ini timingnya pas banget, lihat Watchers Tonrosnya. Wow, Super Ken dia bisa menghindari Watchers dengan hitungan sepersekian detik. Dia bisa predik flicker dari Groknya. Buset, ini bener-bener bagus banget sih pergerakan mekanik yang next level menurut gua. Dan tadi ada backupan juga dari Superfinnya, dia langsung narik Groknya biar gak mendekati Super Ken karena HP-nya tadi low banget juga kan, udah tipis dan akhirnya masih bisa bertahan loh. 7-2 di menit yang ke-8, 4.700 net worth sekarang diunggulkan oleh Bigetron Alpha. Dengan adanya snowballing effect yang dimiliki oleh Super Ken membuat pergerakan dari Versik ini benar-benar terganggu habis-habisan. Yang kita tahu ya seorang marksman gak punya escape ability yang terlalu besar. Sehingga yang invasi yang dilakukan oleh Super Ken ini ya nggak bisa ditanggulangi lagi gitu loh. Walaupun dia ada top lane. Kali ini Superfin masih mencoba untuk bersembunyi di area rumputan. Tapi dengan banyaknya player dari RRQ kali ini Watchers terbuang. Ini menjadi informasi bahwa Cipuy nggak akan ada Watchers untuk beberapa detik ke depan. Dengan adanya Lord pertama yang sekarang udah mulai di setup terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha. Dengan adanya pergerakan ke arah atas dan akhirnya Lord pun bisa diamankan tanpa adanya kontes.
Waduh, ketarik lagi nih kan di Bloodihan. Follow up damage yang cukup seperti ada di belakang. Cipuy bisa ditumbangkan dan flicker yang agresif. Moreno buka reload manipulation. Super Ken masih punya puncture namun memilih untuk sabar. Teman-teman Bigetron, mereka bermain secara disiplin dengan sudah dapetin Lord dan 1 kill. Mereka sabar lagi dan reset lagi. Oke. Wow, intensitasnya cukup tinggi ya peperangannya, pick off demi pick off yang memang kian terjadi. Tapi item build di menit menuju 10 nih Lim. Udah kelihatan dari Sakennya dia benar-benar berfokus ya tadi dengan adanya laning bersama dengan Esmeralda. Halberd sudah diamankan berserta dengannya Blade of Despair Versik yang memang dalam keadaan cukup tertinggal. Hunter Strike dan BOD baru ada di menit yang ke-10 nih. Iya, bahkan udah mau Hunter Strike juga tadi dari Saken. Lihat tuh, udah selesai malah tuh. Udah jadi malah. Dan ini menjadi penetrasi fisikal tambahan lagi. Dan inner turret di arah middle bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu oleh RRQ. Melihat Lord yang sekarang sudah berjalan di arah atas dengan zoning out yang begitu mengerikan. Yang sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha. Membuat dari RRQ kali ini harus merelakan inner turretnya udah mulai dirontokin nih. Iya. Inner turret semua jadi fokus utama. Dan untuk defense sebenarnya masih ada Clay ya. Dengan high ground defense yang cukup kuat. Dengan spam skillnya, Sin bisa kontrol landing jauhnya. Langsung di zoning sebenarnya. Dan ya pelan-pelan tapi pasti. Begitu bergerak maju. Iya, dan bahkan lihat inner turret yang tadi di defense cukup mati-matian ya. Dan berhasil untuk diamankan. Terkena ada retribution, Lord pun masih bisa di clear. Tanpa bisa menghancurkan base turret yang berada di arah atas. Walaupun ya inner turret di arah bawah juga ini sisa sedikit lagi. Walaupun Yasin masih coba untuk bisa menjalankan lane-nya, tapi memang masih belum cukup sehingga tersisa 3 base turret saja yang dimiliki oleh RRQ. Singgahnya nggak masuk 3 lane ya. Dan untuk tengahnya kayaknya dipaksa lagi wah. Iya, base turret di tengah bakal coba lagi dipaksakan, tapi Banana Nyaris. masih ada ini juga pasif dari turretnya. Iya masih selamat. Dan ya ini pressure doang sih, dicicil-cicil doang, tipis-tipis. Sambil neken gitu ya biar nggak hilang pressure-nya. Tapi RRQ juga dia perlu timing yang bagus. Dia perlu momen kalau memang mau ngebalikin keadaan. 8.000 loh gold yang diunggulin. Iya 8.000 di menit ke-11. Sesaat lagi Lord yang kedua bakal muncul. Tapi memang damage output ya yang disumbangkan oleh Saken menjadi ancaman yang cukup besar dengan penetration physical build tadi ya yang bisa kita lihat juga dengan adanya Hunter Strike yang sudah selesai. Membuat ini lumayan susah dibendung untuk teman-teman dari RRQ. Mereka harus mundur, mereka harus jaga posisi karena nantinya di front line mereka coba ngadain Sin dan juga Cipuy. Dan itu bisa ke meltdown dengan cepat dengan adanya perbedaan atribut sampai dengan 8.800 net worth nih sekarang. Iya, ini hampir 1 item per hero berarti perbedaannya lumayan dahsyat dan 53%. Peningkatan. Oke, meningkat seperti dari game yang sebelumnya ya. 8 kali kena dari 15 hook. Kalau kita yang main berapa ya kenalnya? Gue sih 2% kayaknya nih, yang satu. Kayaknya saya 0 sih, gak ada yang kena. Tapi wow, Charles kali ini mulai terkonek menuju ke arah Super Fiend. Flicker mundur ke arah belakang. Dan bahkan Versik yang tertangkap sendirian di depan sana. Membuat dari RRQ kali ini harus kehilangan sesosok jungler mereka. Bersamaan dengan Lord yang sekarang sudah mulai di setup oleh Bigetron Alpha. Mengamuk sang robot merah. Memegang dominasi penuh bahkan 2 kill saja diberikan kepada RRQ. Metode scaling jungle marksman yang digunakan oleh RRQ terlihat kurang efektif di game kali ini. Dengan adanya Lancelot kembali digunakan, Saken juga tadi dengan Bane-nya ini bisa membuktikan match up-nya dan Bloodihan. Yes, Bloodihan terconnect menuju ke arah seorang Sin. Sini masih bisa mundur untuk flicker ke arah belakang. Deadly Catch dihindari dengan cukup baik. Magic Sentry diaktifkan. Clay sudah selesai dengan Divine Glaive ya, tapi Lord yang sudah ter-enhance harusnya. Belum. Ini sekarang udah berjalan di atas. Udah. Enhance ya, lagi jalan juga Lordnya. Iya. Bakal coba untuk langsung nge-charge saja ke dalam satu base turret yang dimiliki oleh RRQ. Walaupun memang Bang Sin sekuat tenaga ya untuk bisa nge-clear wave di arah atas. Tapi Lord yang sekarang bisa dihancurkan juga. Jadi ketarik lagi kali ini Cipuy. Watch out defensif tapi tidak dengan real manipulation dan killing spree. Diamankan di Saken. Dan Sin-nya pun berhasil untuk dihilangkan di tangan Super Ken. Yang berhasil untuk meng-secure ke arah mega kill-nya. Satu wave di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan karena RRQ. Mereka tersisa 3 playernya saja. Dan akan coba dipaksakan karena Deadly Catch kali ini sudah mencicil ke arah base utama yang dimiliki oleh RRQ. Dan wave minion pun sudah muncul dan masih menjadi PR untuk Bigetron Alpha nge-clear terlebih dahulu. Yes, 10 detik lagi untuk Cipuy spawn. Mungkin masih bisa menjadi defense tambahan namun sepertinya dari Bigetron tidak mau mundur. Fokus ditabrak mungkin base turret nih yang menjadi tujuan dari Bigetron sendiri. Dan yes, 3 base turret in total yang hancur. Oke, Sin sesaat lagi akan muncul. Wave minion di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan kembali. Guardian's Barrier dari World Manipulation dari arah belakang di cancel dengan Wild Charge kali ini kena 2 orang sekaligus. Dan damage cukup besar dari Falling Star terkena Bloodihan dan Sin harus tumbang kembali dan bahkan 2 player dari RRQ
RRQ berhasil untuk dihilangkan. Banana? The Megatron Alpha mereka harus mundur karena Super Fiend-nya kali ini sudah berhasil untuk dikendalikan dan killing spree di secure membuat dari RRQ kali ini hanya tersisa 2 playernya saja. Masih ada satu wave yang akan berjalan dari tengah. Clay dipaksa. dan juga Versik masih mencoba untuk melakukan reaksi defensif, tapi double jab dari Sonizo langsung musim Base-nya? dari base-nya.